Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat, Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik. Di sini Ibu masuk ke kelas kalian untuk memberikan layanan bimbingan klasikal. Ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nggak tahu? Enggak, Bu. Baik. Bu. Biar Ibu beritahu ya nak ya, layanan bimbingan klasikal adalah pemberian informasi secara menyeluruh biasanya bersifat global, umum dalam satu kelas. Nanti di sini Ibu akan memberikan informasi mengenai bahaya rokok. Tapi sebelum kita memulai kegiatan ini, kegiatan bimbingan klasikal, Ibu mintakan anak Ibu untuk memimpin doanya. Ibu mintakan kepada anak Ibu Sinta untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Kawan-kawan, sebelum kita mengikuti bimbingan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pemberian layanan informasi mengenai bahaya rokok dan dampaknya. Tujuannya di sini ialah agar kalian mampu membentuk pemahaman tentang bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan tubuh dan lingkungan, serta cara untuk menolak ajakan merokok dalam bentuk apapun. Jadi Ibu harapkan nanti di sini khususnya yang laki-laki ya, anak Ibu ya, agar bisa tahu bagaimana cara menolak ajakan kawanmu untuk merokok, dan yang perempuan juga bisa membangun sikap bagaimana mengingatkan kawannya untuk tidak merokok. Paham anak-anak Ibu sampai sini? Ya, Bu. Oke. Paham, Bu. Ini menjadi tanggung jawab kalian untuk mengingatkan kawan kalian serta mengingatkan diri kalian sendiri agar tidak terjerumus ke dalam dunia perokokan. Kontrak kita di sini 1 kali pertemuan ya, Nak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Tidak, Bu. Ibu akan menayangkan PowerPoint sama kalian. Sambil Ibu tayangkan, kita bahas bersama ya, Nak ya. Ibu minta keaktifan kalian di sini. Kalian perhatikan PowerPoint-nya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, Nak ya. Oke, Ibu share dulu ya. Kelihatan kan, Nak? Sudah, Nampak, Bu. Lihat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita agak-agak relax dulu ya, Nak ya. Ice breaking. Di sini Ibu mintakan tebak gambar dan persepsi kalian. Kira-kira anak-anak Ibu sekalian bisa menemukan seekor kucing nggak di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sebelah Bu, mana? dekat batu. Di belakang pohon, Bu. Di belakang pohon sembunyi. Oke. Dwi bilang di belakang pohon. Di dekat batu, Bu. Di dekat Dekat batu, Bu. Oke. Biar kita lihat di manakah kucing berada. Iya, di lingkaran merah. Beri tepuk tangan kepada anak Ibu yang menjawab dengan benar. Oke, kita mulai materinya ya anak-anak Ibu ya. Memang anak-anak Ibu anak-anak yang hebat semuanya. Kasih, Bu. Rokok, bahaya dan dampak serta cara mengatasinya. Apa sih rokok itu? Silakan dibaca. Anak-anak Ibu, siapa yang berani mengungkapkan? Saya, Bu. Ya, silakan Marina. Bacakan, Bu. Boleh.
Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya, di antaranya rokok batang atau kretek. Tembakau yang dibungkus kertas seperti yang biasa kita lihat sehari-hari. 2. Cerutu, sejenis rokok yang menggunakan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Sudah, Bu. Oke. Yang kita tahu selama ini dan yang Marina tahu dan kawan-kawan yang lain mungkin rokok itu bentuknya dari Tangan, tembakau Bu. yang digulung. Ya kan? Oke. Ya, Iya, Bu. Ibu tambahi lagi slide-nya, Ibu buka lagi slide-nya. Ini ada jenis rokok lagi. Bisa dibaca, anak Ibu Sinta. Bisa, Bu. Ada rokok pipa canglong. Rokok yang tidak menggunakan kertas tapi tembakaunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kemudian dibakar. Sisa lebih dikenal dengan rokok Arab yang tembakaunya dicampur dengan buah-buahan. Susur, tembakau yang langsung dihisap tanpa dibakar dan biasanya dicampur dengan daun sirih atau kapur dan pinang. 6. Tembakau kunyah, permen rokok, produk tembakau yang dihisap seperti permen. Oke. Ini ada lagi yang paling terbaru yang harus kalian tahu, yaitu rokok elektrik. Ini lagi marak di dunia pelajar. Coba Indah dibacakan mengenai rokok elektrik, Indah. Rokok elektrik dikenal dengan Electronic Nicotine Delivery System, yaitu sebuah inovasi baru dari bentuk rokok tradisional menjadi rokok modern. Terdapat beberapa kandungan zat berbahaya, di antaranya logam berat, kromonium, dan nikel, timah, dan seng, dietilen, glikol, dan niklosamin. Oke. Ya, Bu. Itu kandungan rokok elektrik. Nah, sekarang kita tengok di sini, kita lihat mengapa rokok berbahaya. Apa saja kandungannya? Silakan dibaca anak Ibu Dwi. Baca poinnya aja Baik, ya, Bu. Nak. Ya, Bu. Yang pertama, kenapa rokok berbahaya bagi kita? Yang pertama karena rokok mengandung zat berbahaya. Yang pertama nikotin. Zat ini mengandung candu, bisa menyebabkan seorang ketagihan Oke. untuk menghisap rokok. Kedua, tar, bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahan bakar. Bahkan kanker, Nak. Iya, bahkan kanker. Maaf, Bu. Nah, mungkin jaringannya agak-agak gimana ya. Iya, Lanjut, agak-agak lelet, Bu. lanjut lagi Dwi. 3. Karbon monoksida atau CO, gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Yang keempat, zat karsinogen, pengaruh bagi tubuh manusia, memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kelima, zat iritan, pengaruh bagi tubuh manusia, mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru serta menyebabkan batuk. Oke, sampai di sini zat-zat yang ada di dalam rokok yang berbahaya. Ada pertanyaan anak-anak Ibu? Boleh diajukan? Yang masih belum paham atau sudah paham semua? Bu, saya, Bu. Silakan. Aduh. Bu, yang di bagian B ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa. Jadi, Bu, kalau orangnya nggak merokok, nggak maco lah, Bu. Nah, di dalam istilah dan ada peribahasa ini yang pernah Ibu dengar sesuai dengan umur-umur kalian. Pantun dan sebagainya ya kan. Ayam berkokok di atas genteng, nggak ngerokok, nggak ganteng katanya. Keren, Bu. Itu anggapan anak-anak di usia kalian. Jadi pikiran mereka tidak merokok, tidak dianggap maco, tidak dianggap ganteng, tidak dianggap gaul dan dewasa. Sementara untuk di usia kalian ini belum pernah menghasilkan uang, masih minta uang. Orang tua, Bu. Uang. Oke. Ini tadi faktor-faktornya ya, Nak ya. Ini dia, mengapa Iya, Bu. sulit
untuk berhenti merokok? Menurut slide yang Ibu tampilkan ini, kira-kira apa yang menyebabkan pecandu rokok itu sulit untuk berhenti? Karena ada kandungan apa? Kandungan nikotin. Nikotin. Kandungan nikotin di dalam rokok menyebabkan orang sulit untuk melepaskannya. Dalam istilah kata mereka memang kecanduan, Nak. Oke ya, paham sampai sini ya, Nak? Iya, Bu. Lanjut, bagaimana menghindari ajakan rokok? Ini ada beberapa poin. Bagaimana cara menghindari ajakan merokok? Biar bisa ditekankan kepada kawan-kawan kalian. Silakan dibaca. Kalau ada yang mau bertanya, boleh, Nak? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kita bisa lanjut slide selanjutnya ini ya. Iya, Bu. Oke. Ini dia bahaya-bahaya rokok. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh si rokok ini, Nak. Baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik ya. Zaman sekarang ini lagi booming rokok elektrik di kalangan remaja kayak kalian. Yang pertama jelas-jelas rokok menyebabkan penyakit Jantung. Wih, serem. Inilah dia penyakit jantungnya. Yang kedua, rokok menyebabkan penyakit paru-paru dan Pernapasan. ini ada 2 gambar paru-paru yang sehat dan paru-paru yang tidak sehat. Sehat. Bagaimana kalian tengok paru-paru yang tidak sehat ini? Inilah yang sebelah sini yang agak-agak menghitam. Serem, Bu, gosong. Kosong, Bu. Itulah yang dibakar oleh si asap rokok. Rokok. Oke, kita lanjut lagi. Penyakit apa lagi? Iya, Bu. Kanker paru-paru. Ini paru-parunya udah busuk di dalam ya, Nak. Bisa kalian lihat gambarnya. Gara-gara si rokok ini. Lanjut, yang keempat ada Impotensi. impotensi. Ini biasanya diderita oleh orang-orang dewasa ya, Nak ya. Orang-orang dewasa. Apa itu impotensi, Bu? Apa itu impotensi? Silahkan dibaca, itu kan ada keterangannya sayang Ibu Sinta. Oh iya, Pembuluh darah. Keterangannya ada ya, Nak ya. Oke, Ya, Bu. lanjut. Diabetes, Ih, ngeri kali, Bu. kebutaan. Kakinya kayak keselomot api ya, Bu. Iya, ini diabetes sudah parah ini, dia minta dipotong ini kakinya. Ada juga bisa menyebabkan kebutaan. Selanjutnya menyebabkan penyakit mulut. Lihat itu gambar mulut yang sudah Ih, kanker ya, kanker mulut rata-rata seperti itu takut, ya. Bu, lihatnya, Bu. Terus gangguan janin bagi ibu hamil, makanya ibu hamil tidak diperbolehkan untuk merokok. Rokok. Lanjut, efek negatif dari rokok bagi penampilan kalian. Jadi ini ada beberapa efek negatif, nanti bisa kalian ingatkan ke kawan-kawan kalian ya, Anakku. Yang pertama, kantong Bu. mata bawah jadi keriput. Yang kedua, penyakit kulit. Kulit. Yang ketiga ada, ya jelas pasti gigi kuning. Yang keempat, cepat tua, Nak, penuaan dini. Yang kelima, jari-jari menguning. Keenam, sama seperti yang tadi, penuaan dini juga. Penyembuhan luka yang lama, rontok atau rambut tipis, straight march. Tahu kan? Goresan-goresan di perut ya, Nak, ya, di kulit. Terutama di perut banyak ya. Lanjut, ini dia cara berhenti merokok. Kira-kira siapa yang mau membaca ini? Saya, Bu. Boleh, silakan Indah.
Cara berhenti merokok. 1. Niat yang sungguh-sungguh untuk berhenti merokok. 2. Belajar membenci rokok. 3. Bergaulah dengan orang yang tidak merokok. 4. Sering-sering pergi ke tempat yang ruangannya ber-AC. 5. Pindahkan semua barang-barang yang berhubungan dengan rokok. 6. Jika ingin merokok, tundalah 10 menit lagi. 7. Beritahu teman dan orang terdekat kalau kita ingin berhenti merokok. 8. Kurangi jumlah merokok sedikit demi sedikit. 9. Hilangkan kebiasaan bengong atau menunggu. 10. Sering-seringlah pergi ke rumah sakit agar tahu pentingnya kesehatan. 11. Cari pengganti rokok, misalnya permen atau gula. 12. Coba dan coba lagi jika masih gagal. Udah, Bu? Jadi, inilah tips dan cara berhenti merokok. Bukan hanya untuk diri sendiri, boleh kalian sarankan tips ini kepada kawan atau orang-orang terdekat yang kalian tahu sudah mulai merokok. Apalagi untuk kawan-kawan kalian yang masih hanya mencoba-coba. Ibu akan nampilkan video untuk kalian, Nak. Silakan diperhatikan videonya. Iya, Bu. Video apa, Bu? Ini mengenai judulnya rokok elektrik dan rokok konvensional. Secara menyeluruh tadi materinya Ibu berikan bahaya-bahaya rokok, jenis-jenisnya dan sebagainya ya, Nak. Ini kira-kira setelah kalian melihat video ini, kira-kira menurut kalian mana yang lebih bahaya? Di tahun 2019, vape atau rokok elektrik sedang naik daun di Indonesia. Apalagi dengan kehadiran varian beberapa produk yang lebih simpel dan stylish, menambah luas tren rokok elektrik ini. Pelan tapi pasti rokok elektrik menjadi tren bagi masyarakat Indonesia. Nah, ngomongin soal tren baru nih Pop Gengs, tentunya bakal banyak pertanyaan baru yang bakal muncul dari vape ini. Soalnya, vape ini masih tergolong baru di Indonesia. Nah, di DP Explore kali ini kita akan bakal ngebahas soal rokok elektrik ini nih. Apa sih vape itu? Kemudian, sejak kapan kultur vape muncul? Apa bedanya vape dengan rokok biasa? Mana yang lebih berbahaya? Rokok atau vape? Dan benarkah nge-vape itu lebih aman daripada merokok biasa? Yuk deh kita simak. Perbedaan rokok dan vape. Ada beberapa hal dasar yang membedakan antara rokok dan si vape ini. Pertama, asap yang dihasilkan dari rokok berasal dari pembakaran tembakau. Sedangkan asap dari vape dihasilkan dari penguapan liquid secara elektrik. Nah, berdasarkan ini, vape cenderung lebih aman karena tidak mengandung tar atau total aerosol residu. Yakni hasil pembakaran tembakau yang mengandung berbagai senyawa kimia. Kedua, kadar nikotin rokok dan vape juga berbeda. Pengguna vape bisa mengatur nikotin dalam liquid mereka mulai dari 0 sampai 50 mg. Sementara itu, perokok nggak bisa mengatur kadar nikotin dalam sebatang rokok, tetapi ditentukan oleh pabrikan rokok, yakni 1,2 sampai 3,8 mg. Yang ketiga, rasanya tentu berbeda secara mencolok. Nah, bila rokok hanya memiliki rasa tembakau dan kadang dicampur cengkeh atau bahan lain, vape ini cenderung memiliki pilihan rasa yang lebih banyak, dari rasa buah hingga rasa kue. Mungkin karena itu ya banyak perokok mencoba beralih ke vape. Apapun bentuk rokoknya, baik itu rokok konvensional dan rokok elektrik, sama-sama berbahaya dan merusak paru. Oke, langsung ya. Udah selesai Ibu berikan slide-nya sama kalian. Ibu minta sama anak Ibu yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita ini. Salah seorang saja, Nak. Beri kesimpulan. Siapa yang bisa? Silakan Azari simpulkan biar bisa kita tutup kegiatan kita ini. Ya Bu, ya saya coba menyimpulkan Bu, walaupun saya nggak perokok karena dimarahi sama mama saya.
Makanya ya saya dari materi yang Ibu berikan ternyata rokok ini sangat berbahaya Bu bagi kesehatan yang bisa menyebabkan sakitnya paru-paru bahkan kanker Bu. Dan rokok ini ada dua jenis, ada perokok pasif, ada perokok aktif. Yang dua-duanya sama berbahaya. Begitu Bu kesimpulan saya Bu. Oke, udah bagus ya kesimpulan dari Nak Azhari. Semua dirangkumnya. Apapun bentuk rokoknya berbahaya, apapun bentuk perokoknya baik aktif dan pasif juga berbahaya. Baik anak-anak Ibu. Berbahaya. Oke, baik anak-anak Ibu, kegiatan kita akan kita tutup. Tapi setelah nanti kegiatan ini Ibu tutup, Ibu akan membagikan form untuk penilaian di Google Form. Ibu akan kirim ke WA grup kita ya Nak. Silahkan kamu isi dalam tempo waktu 1 jam dari sekarang. Oke? Iya Bu. Oke Bu. Saya Nak ya. Terima Iya, Bu. kasih atas perhatian Bu. anak-anak Ibu sekalian. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kata-kata Ibu yang sedikit menyinggung kalian. Baik, sebelum ditutup, Sama-sama, Ibu Bu. mintakan kepada Azhari agar memimpin doanya, Nak. Azhari nggak dengar, Nak? Lagi Jaringannya mungkin bermasalah Bu. Oke, pimpin doanya si Dwi. Dwi, Ya Bu. pimpin doanya, Nak. Baik Bu. Ya teman-teman, kita kan sudah melakukan kegiatan hari ini. Jadi ada baiknya kita berdoa sebelum kegiatan ini ditutup ya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ana atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.